Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wendy Corlia Cahyani-Latri, NRP 19015 dari kelompok LabX B2, izin menyampaikan tugas LabX Mikrobiologi Neurobehavior System. Di mana di sini nanti saya akan menyampaikan pemeriksaan dari dua bakteri. Yang pertama di sini ada Clostridium tetani. Nah, di sini bisa kita lihat pertama itu adalah pemeriksaan dari mikroskopiknya. Nah, pemeriksaan mikroskopik dari Clostridium tetani ini merupakan bentuknya itu adalah bentuk batang ataupun basil, di mana dia ini memiliki flagel peritrik dengan sporanya itu lonjong ataupun bulat yang lebih besar di badan bakteri. Sehingga karena dia ini sporanya itu bulat ataupun lonjong di ujung badan bakteri, jadi kesannya itu agak menggembung. Nah, dia juga disebut dengan spora terminal, atau karena dia ini bentuknya itu mirip drumstick, maka disebut juga dengan sporanya itu drumstick. Nah, sedikit juga proteolitik, tetap tidak sakrolitik. Nah, di sini untuk susunannya itu dia ini bisa sendiri-sendiri ataupun bisa berantai. Nah, warnanya ini adalah ungu yang menggambarkan bakteri ini merupakan bakteri yang bersifat gram positif. Ukurannya itu adalah sekitar 4,8 makrometer kali 0,5 makrometer. Lalu selanjutnya di sini untuk pemeriksaan makroskopiknya, untuk Clostridium tetani digunakan media blood agar atau agar darah. Nah, pada media ini akan ditemukan adanya gambaran koloni abu-abu dengan awalnya ini ada gambaran alpha hemolitik yang nantinya itu akan diikuti dengan gambaran beta hemolitik. Lalu untuk yang kedua ini ada gambaran dari pemeriksaan makroskopik dengan media nutrien agar ataupun egg yolk agar, di mana di sini nanti akan ditemukan adanya gambaran putih kekeruhan yang akibat dari presipitasi. Lalu selanjutnya di sini Clostridium tetani ini sifatnya itu adalah bersifat anaerob obligat yang hanya tumbuh tanpa adanya oksigen. Nah, di sini dia itu tumbuh subur pada jaringan yang mati di sekitar luka. Ini di sekitar luka dia ini bisa tumbuh karena sifatnya itu anaerob obligat. Nah, ternyata dia ini suhu optimumnya itu adalah sekitar 37 derajat Celcius dan pH optimumnya itu adalah 7 sampai 7,5. Nah, di mana di sini untuk spora dari Clostridium tetani ini ternyata dia itu bisa tahan ketika didirikan selama 15 sampai 90 menit. Lalu, jika dimasak dalam autoklav pada 121 derajat Celcius selama 20 menit, sporanya ini akan mati. Namun, walaupun sporanya ini akan mati, tetapi spora ini tetap dapat bertahan hidup selama di dalam tanah selama bertahun-tahun. Makanya dia ini bisa menyebabkan tetanus. Nah, di sini Clostridium tetani sendiri dia ini bisa membuat 3 jenis toksin. Nah, 3 jenis toksinnya ini itu adalah hemolisin atau yang bisa disebut dengan tetanolisin, lalu ada neurotoksin atau yang bisa disebut dengan tetanospasmin, dan juga ada neurotoksin non-spasimogenik yang bekerja di dalam saraf perifer. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa Clostridium tetani ini bisa menyebabkan adanya penyebab dari penyakit tetanus. Nah, mekanismenya itu adalah karena dia ini bisa hidup tahan lama di dalam tanah, maka dia ini kan bisa juga hidup di dalam jaringan yang mati. Nah, ketika ada luka, maka dia ini bisa nih menginvasi masuk ke dalam jaringan yang lukanya ini atau jaringan matinya ini. Nanti ketika dia ini ada pada keadaan anaerob, maka dia ini akan terjadi ketika dia ini tumbuh ketika pada daerah sini adalah keadaannya itu adalah anaerob, maka bisa terjadilah nekrotik. Nah, ketika dia ini nekrotik, maka apabila ada tambahan seperti zat garam kalsium, lalu ada juga bakteri piogenik yang lainnya, maka dia ini akan berubah lagi nih menjadi bentuk dari vegetatif, di mana bentuk vegetatifnya ini nanti akan mengeluarkan enzim-enzim toksik ataupun eksotoksik atau jenis toksin yang dihasilkan oleh Clostridium tetani seperti tetanolisin, lalu tetanospasmin, ataupun neurotoksin non
plasminogenik. Nah, di mana nanti toksik-toksiknya ini akan masuk ke dalam darah. Nah, nanti dia ini akan menjalar ke dalam sistem saraf perifer yang nantinya itu melalui dari jaringan perineural. Nah, nanti dia karena terbawa oleh aliran darah dan juga aliran limfe, kan nanti dia akan menuju ke saraf perifer, lalu nanti dia juga akan menginvasi dari jaringan-jaringan di sekitarnya. Nah, tapi dia ini ternyata bisa juga masuk dan bisa juga masuk ke dalam jaringan-jaringan saraf, sehingga dia ini toksinnya ini bisa manipulasi dari ganglion-ganglionnya ini, sehingga nanti apabila dia ini menginvasi dari jaringan saraf, maka akan terjadilah gangguan kegagalan dari penghambatan spinal, sehingga nanti dia itu akan terjadinya kekakuan atau kejang-kejang, di mana kekakuan atau kejang-kejang ini merupakan tanda dari penyakit dari tetanus. Nah, tetanus sendiri ini merupakan penyakit yang suatu keadaan di mana dia ini adanya kontraksi otot yang mengakibatkan adanya nyeri, biasanya itu pada rahang bawah, lalu leher, atau bisa menyebabkan adanya spasme otot menyeluruh tanpa penyebab lain, serta bisa juga diakibatkan karena adanya riwayat luka ataupun kecelakaan. Lalu selanjutnya yang kedua ini ada bakteri dari Streptococcus pneumonia. Di sini bisa kita lihat untuk pemeriksaan mikroskopiknya. Nah, untuk pemeriksaan mikroskopiknya di sini sudah terlihat jelas bahwa bentuknya ini adalah bulat ataupun kokus. Di mana bulat ataupun kokusnya ini ternyata dia itu bentuknya itu adalah berpasangan atau bersimpai. Nah, bentuknya berpasangan ataupun bersimpai, nah susunannya itu bisa juga berantai dan kebanyakan pun berantai. Nah, lalu di sini warnanya ungu, lalu bersifat gram positif karena warnanya itu ungu menandakan dari gram positif dan ukurannya itu kecil, biasanya itu adalah 1 mikrometer. Agak memanjang dengan satu ujungnya yaitu lancip dan juga lebar ujungnya. Lainnya juga bisa juga lancip. Nah, simpainya ini bisa dilihat dengan pewarnaan khusus seperti Ginsbury. Nah, di sini sebenarnya itu Streptococcus pneumonia atau yang biasa disebut juga pneumococcus, sebenarnya ini merupakan penghuni normal dari saluran pernafasan manusia. Nah, nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, di sini kita lihat dulu untuk gambaran dari makroskopiknya. Nah, untuk gambaran makroskopik dari Streptococcus pneumonia itu bisa digunakan media blood agar, di mana pada gambaran media blood agar ini akan ditemukan koloni kecil yang berbentuk kubah dengan daerah kehijauan karena akan terdapat hemolisis alfa di sekelilingnya. Namun dia ini bila ditanam pada media agar darah dapat dibedakan menjadi 3. Ada Streptococcus hemolyticus yang bentuknya alfa, lalu dia itu adalah viridan, lalu Streptococcus hemolyticus beta itu hemolyticus, lalu Streptococcus hemolyticus gamma itu anemolyticus. Lalu selanjutnya di sini untuk Streptococcus pneumonia, dia ini merupakan bakteri yang pertumbuhannya itu memerlukan serum atau darah, karena dia ini tidak bisa tumbuh subur di dalam pembenihan padat ataupun kaldu. Tetapi yang perlu di-highlight itu adalah kecuali pada darah ataupun cairan pada jaringan. Nah, dia ini bisa tumbuh baik pada suhunya itu 37 derajat Celcius dengan pH-nya itu 7,6 sampai dengan 7,8. Lalu dia ini tumbuh dengan bisa dengan suasana aerob maupun anaerob fakultatif. Nah, pertumbuhannya ini bisa menjadi lebih baik jika dieramkan terlebih dahulu dalam lingkungan CO2-nya itu 5 sampai dengan 10%, di mana di sini yang bisa membantu dari proses hemolisis. Nah, lalu untuk Streptococcus viridans dan pneumonia itu kan bisa dilakukan dengan agar darah, kan bisa dilihat dari perkembangan kultur dari agar darah. Nah, akan ditemukan hemodigestis zona kehijauan di mana itu adalah hemolisis
tipe alfa. Nah, keduanya ini bisa dibedakan dengan beberapa tes. Yang pertama itu ada tes inulin yang bisa diketahui bahwa nanti untuk Streptococcus pneumonia ini hasilnya itu adalah positif. Lalu tes lisis empedu juga hasilnya untuk Streptococcus pneumonia ini positif. Lalu untuk tes cakram optokin atau taksope dia ini untuk Streptococcus pneumonia ini positif. Karena apa? Karena dia ini akan terjadi adanya zona hambatan di sekitar cakram. Nah, karena dia ini sensitif terhadap optokin. Jadi nanti pada gambarannya itu bisa kita lihat bahwa dia ini ada tidak tumbuh suatu koloni-koloni pada daerah yang ditetesi oleh optokin. Lalu bisa juga dites dengan tes Quellung, di mana di sini ada penggabungan simpai dan juga pewarnaan Ginsbury, yaitu simpai atau kapsulnya ini akan terdapat lapisan lendir yang terdapat di bagian luar sel, karena dia ini akan membentuk koloni-koloni mukoid. Nah, di mana karena dia ini membentuk koloni-koloni mukoid, nah di sini juga dia itu kan dibungkus oleh yang namanya itu adalah dibungkus oleh kapsul polisakarida gitu. Nah, nanti kapsulnya ini bisa ditemukan oleh bisa kita lihat dengan pewarnaan Ginsbury, di mana nanti akan terlihat kombinasi antara pewarnaan negatif Bury dengan pewarnaan Gins yang mewarnai dari badan bakteri. Nah, nanti akan terlihat bahwa adanya kapsul di mana kapsulnya ini isinya itu adalah polisakarida, sehingga dia ini relatif kebal terhadap fagositosis oleh leukosit manusia. Itu sebabnya nanti dia akan sulit dibunuh seperti itu. Nah, lalu di sini untuk Streptococcus pneumonia, nah Streptococcus pneumonia itu kan tadi sudah dibilang bahwa dia ini kan mempunyai sifat yang tahan terhadap fagositosis kan oleh makrofag, karena dia ini mempunyai kapsul. Nah, ternyata nanti dia ini bisa nih masuk ke dalam tubuh manusia melalui apa? Jadi nanti dia ini akan berkembang biak pada jaringan, karena dia ini kan bisa berkembang biak pada darah kan, media darah dan juga cairan jaringan. Nah, nanti dia ini akan berkembang biak nih dalam jaringan. Nah, nanti dia ini karena punya kapsul yang atau simpai yang bisa melindungi dari fagositosis, maka dia ini nanti akan menginvasi nih masuk ke dalam tubuh. Nah, nanti akan berkembang biak, di mana akan bereplikasi, lalu akan membentuk koloni-koloni yang nantinya dia ini akan menyebabkan gangguan-gangguan pada penyakit, khususnya itu adalah penyakit pernafasan. Kenapa penyakit pernafasan? Karena sebenarnya Streptococcus pneumonia ini adalah bakteri flora normal yang ada di dalam saluran pernafasan. Tapi kalau misalnya dia ini terus-terusan bertumbuh, maka dia ini bisa menjadi penyakit. Nah, penyakitnya itu ada dua, ada yang invasif pneumococcal disease atau IPD dan juga non-invasif pneumococcal disease, di mana di sini untuk yang invasif pneumococcal disease yang pertama itu ada pneumonia, di mana di sini untuk pneumonia sendiri itu disebabkan karena adanya gagal mekanisme protektif yang mencegah adanya akses pneumococcus ke dalam alveolu dan bereplikasi. Jadi dia ini akan terjadi gangguan pada alveolinya. Nah, gejalanya itu biasanya demam, batuk, kipnu, dan lain-lain. Lalu bisa juga dia menyebabkan adanya meningitis pneumococcus. Nah, meningitis pneumocockusnya ini biasanya dia itu akan menyerang pneumococcus bakteriumnya dalam waktu 12 sampai 24 jam yang melewati blood-brain barrier, di mana di sini apabila dia ini masuk ke dalam cairan cerebrospinal, maka dia akan terjadi perubahan pada cairan tersebut. Nah, setelah beberapa jam nanti akan mengakibatkan invasi sehingga dia akan menyebabkan adanya meningitis pneumococcus. Lalu ternyata dia juga bisa menyebabkan adanya sepsis, di mana sepsis ini dia itu gejalanya itu tidak khas. Nah, bisa langsung disebabkan karena adanya pneumococcus ataupun bisa juga diakibatkan karena adanya infeksi
lokal. Lalu selanjutnya bisa juga disebabkan karena bisa menyebabkan sindroma hemolitik uremik, di mana sindroma hemolitik uremik ini disebabkan dengan disertai dengan adanya empiema, yaitu pemicu utama dari sindroma hemolitik uremik, di mana di sini bisa disertai dengan gagal ginjal akut ataupun penyakit hematologi. Lalu untuk dari penyakit non-invasif pneumokokal disisnya ini bisa kita lihat bahwa di sini ada gambaran dari otitis media akut ataupun OMA. Nah, di sini dia ini bisa mengakibatkan adanya kuman yang masuk sehingga dia ini akibatnya bakterinya ini menyebar dari nasofaring lalu melalui tuba eustasiin lalu ke dalam rongga telinga tengah sehingga dia ini menyebabkan adanya OMA yang menyebabkan ada gejala otalgia, demam, lekas marah, lalu muntah, diare, atau kehilangan pendengaran hingga anoreksia. Lalu bisa juga menyebabkan faringitis, di mana faringitis ini biasanya disertai dengan gejala demam dan insidennya itu meningkat pada iklim sedang hingga cuacanya itu dingin. Nah, dan untuk faktor-faktor dari penyakit dari Streptococcus pneumonia ini bisa diperparah dengan faktor usia, lalu riwayat ASI, paparan asap, karena dia ini termasuk ke dalam penyakit saluran pernafasan, lalu riwayat antibiotik, dan juga kepadatan hunian. Nah, di sini untuk referensi yang saya gunakan itu ada JAWS Medical Microbiology edisi 28, lalu ada Murai. Di sini edisi 9, lalu ada juga mikrobiologi UI, dan di sini saya menggunakan NCBI dan juga ada penuntun dari praktikum mikrobiologi kedokteran. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.